Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kedua nih teman-teman, dari pembukaan gambit atau pengenalan kita atas pembukaan gambit adalah wing gambit yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Dan gambit pertama ini dimainkan oleh Frank James Marshall melawan Studi pada tahun 1920. Dimulai dari E4, dibalas dengan C5. Wing gambit berasal ketidaksukaan putih atas jawaban C5 atau pembukaan Sisilia. Dibalas dengan B4. Pion ini dibuang atau dikorbankan begitu saja tanpa ada balasan tentunya. Namun dengan kompensasi, putih akan mendapatkan serangan atau inisiatif terlebih dahulu daripada hitam. Jika di sini hitam menolak dengan wing gambit tersebut, ada banyak varian. Salah satu varian yang kerap dimainkan oleh Grandmaster adalah membuka pion E6. Ini secara tidak langsung adalah wing gambit yang ditolak, atau misalnya dijawab dengan pion D6. Jika di sini wing gambit diterima, tentu akan dipukul. Lanjutan dari langkah ini yang perlu teman-teman ketahui ketika sudah membuka dan diterima seperti ini adalah memberikan lagi pion yang kedua, dan jika dipukul maka di sini kuda yang naik. Baik, kembali ke posisi di saat B4. Langkah partai dari permainan ini dibalas dengan E6 oleh James Studi, dan di sini langsung pion kali pion dipukul oleh gajah D4, langsung diusir gajah tersebut. Gajah di sini bisa kembali lagi ke posisi semula, yaitu F8, atau bisa cek. Langkah partai di sini gajah ke B6, kuda F3, D5 mengajak pertukaran, E5 dibalas, kuda C6 di sini, C3, kuda ke E7. Persiapan untuk rokade tentu dari hitam. Dibalas dengan langkah gajah D3. Langkah yang memang mempersiapkan untuk serangan ke arah sayap raja di sini. Namun dari hitam mengabaikan langkah itu. Bahwa langkah ini sebenarnya sangat tajam untuk menyerang ke sayap raja, teman-teman. Hitam membiarkan dengan tetap rokade pendek, dan di sini langsung diserang oleh putih. Tanpa menunggu lama dari putih langsung menyerang dengan memukul cek pion H7. Di sini teman-teman masuk ke pengorbanan yang cukup mengerikan dari partai ini. Jika di sini menolak raja hitam dengan bergeser ke H8, akan datang kuda G5 untuk menjaga gajah tersebut. Misalnya G6 di sini, akan datang menteri F3, persiapan untuk H3 mengepin raja hitam. Kuda misalnya ke F5, maka di sini akan dibuang. Begitu saja gajah. Dipukul masalah, tidak dipukul juga masalah kalau sudah seperti ini. Ketika dipukul akan datang cek. G7 maka checkmate. Kembali ke posisi langkah partai di sini. Dari hitam menerima tawaran pengorbanan putih dengan memukul gajah. Langsung datang kuda G5. Masih belum sadar bahwa ini jebakan yang sangat mematikan. Kembali lagi ke G8. Datang menteri ke H5. Jawabannya susah diurai. Namun di sini masih berharap dengan menggeser benteng. Hitam menjawab benteng E8, masih bisa lari dan akan dilarikan dengan langkah kuda tentunya. Namun di sini tidak ada kesempatan untuk itu, teman-teman. Karena dari putih langsung mendesak dengan menteri cek F8,
mungkin terpikir dalam posisi ini hitam, bahwa ketika memaksa cek lagi dari putih, Menteri Halapan akan ditutup dengan kuda tentunya. Tidak pernah dia baca langkah yang membuat satu langkah dari putih ini hitam menyerah. Kemana langkahnya? Yap, tentu teman-teman tahu, adalah gajah ke A3. Di posisi ini langsung menyerah dari hitam, karena tidak ada obatnya, teman. Kalaupun dia korban menteri, korban perwira dan seterusnya, tetap ancamannya adalah checkmate. Makanya di posisi ini dari hitam langsung menyerah dari pembukaan wing gambit ini. Kita lanjut ke gambit berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, dari pembukaan gambit yang perlu teman-teman ketahui adalah Englund Gambit. Dan partai ini dimainkan oleh John Geithner, putih dipegang oleh Joseph Bortdorf di Casual Game 1973. Dimulai dari D4 dan di sini diberikan pion E5. Inilah Englund Gambit teman-teman, dengan banyak sekali variannya yang bersifat gambit dari Englund Gambit ini. Pion ini tentu bisa diabaikan, artinya bisa ditolak atau bisa diterima tentu, sama halnya. Misal dari putih menolak, bisa dia menjawab dengan pion E4, atau misalnya dengan mendorong pion ke D5. Ini sudah masuk kategori menolak dari pemberian pion E5. Kembali ke posisi E5. Dari Englund Gambit ini, langkah partai putih menerima tawaran itu, teman-teman. Kuda C6 dengan mengancam pion tersebut. Kuda F3 dengan maksud mempertahankan. Pion ini diberikan lagi oleh hitam F6. Dan ini kalau dia tidak menerima tawaran itu, tentu dia harus bertukaran pion saja. Di sini diterima, dipukul oleh kuda, dan di sini gajah langsung mengepin kuda. Gajah ke C5, persiapan untuk rokade tentunya. Dan di sini E3, D6 dibalas dengan kuda C3, H6, gajah ke H4, G5, gajah di sini langsung ke G3, Menteri T7 dibalas dengan gajah ke B5. Sedikit saya sampaikan teman-teman, kalau pembukaan gambit ini bagi teman-teman yang berkarakter menyerang dan suka dengan permainan terbuka. Jika teman-teman suka dengan bertahan atau defense dalam opening, maka tidak cocok. Permainan gambit ini bersifat frontal, terbuka, dan wajib selalu menyerang. Inisiatifnya tidak mau didului. Makanya terbangunlah karakter pembukaan gambit. Kalau teman-teman hanya bermain bertahan posisional, tidak cocok dengan pembukaan gambit. Dan sekali lagi, pembukaan gambit ini yang perlu teman-teman catat, harus berani berkorban dan tahu langkah lanjutan. Jadi bukan hanya sekedar membuang pion, tapi langkah lanjutan dari pembuangan tersebut sudah sesuai dengan teori. Baik, kita lanjut langkah partai. Gajah ke D7 dibalas dengan rokade dari putih, dan di sini hitam juga rokade, namun rokade panjang. A4 langsung menyerang. Benteng di sini siap menyerang ke sayap raja. Kuda D4 dengan memaksa pertukaran. H5 mengabaikan langkah itu, dan di sini dipukul. Dipukul oleh pion, yakni hitam betul-betul terbuka, teman. H3 dibalas dengan H4. Gajah di sini lari. G4 dan di sini diterima. Langsung dipukul dengan benteng, tidak dengan kuda, teman. Menteri F3 dibalas dengan langkah benteng ke G8. Gajah ke H1, D5 dan kuda ke B3. Setelah
mengancam gajah gelap dari hitam, gajah ke D6. Mengajak pertukaran di sini. Jika di sini dipukul oleh putih, maka akan datang menteri. Tentu menjadi solid pertahanan dari hitam dan sekaligus dengan serangan yang sangat tajam ke arah sayap raja. Benteng G1, kuda K5, kuda G2, dan dibalas benteng F8 pun akan diserang. Sekaligus menteri di sini wajib bergeser. Makanya di posisi tadi langkah partai di posisi ini teman-teman. Dari putih menggeser benteng ke G1. Benteng di sini ditarik ke G6, dari G2 dan dibalas dengan gajah kali gajah. Dipukul oleh raja, menteri G7. Bukan cek, karena mungkin dia rasa percuma dicek teman-teman. Maka langsung menyerang ke arah G2. Di sini dari putih bukan mempertahankan atau memperbaiki pertahanannya, putih malah cek dengan langkah menteri ke-6. Tentu langkah ini kurang bagus teman. Sementara serangan penuh dari hitam ke arah sayap raja, di sisi lain dia juga mencoba menyerang, namun tidak berarti apa-apa. Raja langsung bergeser ke D8, meninggalkan pion yang di A7 tentunya. Menteri ke F1 lagi di sini. Namun sudah terlambat, menteri ini turun langsung diserang. Dicek dan H1. E5 dengan ancaman checkmate tentunya. F4. Dipukul pion, menteri F3. Langsung dicek dengan kuda F2. Raja K2 di sini dan H3. Langkah ini tentu membuat serba salah. Posisi terakhir langkah seperti ini dan putih menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah menteri di sini kali menteri dan akan dipukul. Cek. Tentu ini memaksa. Dan ketika dipukul langsung checkmate. Kemungkinan yang kedua di sini. Di posisi pion di sini H3. Kalau di sini G4, maka akan datang menteri di sini kali menteri. G3 misalnya, cek G4. Dipukul pion, maka datang checkmate. Makanya H3 ini dari putih menyerah. Kita lanjut ke gambit berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, dari pembukaan gambit untuk teman-teman kenali adalah Scott Gambit yang berawal dari pembukaan Petrov. Partai ini dimainkan oleh Remolzewski dan hitam dipegang oleh Gabriel Zygmunt di Polandia Championship 1961. Dimulai dari E4, E5, gajah C4, dan kuda F6. Masuk kategori gambit karena pion yang di E4 oleh putih diberikan. Di sini bisa ditolak, bisa diterima teman. Yakni pion E4 bisa dipukul dengan kuda dengan langkah lanjutan putih D4. Di sini teman-teman, dari hitam menjawab. Pion E memukul pion D. Kuda F3 dengan mengancam pion. Dan kuda C6. Langsung didorong pion ke E5. D5 dengan balik mengancam. Varian ini cukup tajam di permainan pusat. Kalau di sini putih memukul kuda, tentu sama-sama hilang. Dan banyak permainan dari Grandmaster, langkah lanjutan dari posisi ini teman-teman adalah putih dengan memukul kuda dan hitam memukul gajah. Dari beberapa event turnamen, di posisi ini banyak dimenangkan
hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat D5. Langkah partai dari putih menjawab gajah ke B5. Dibalas dengan kuda ke-4. Kuda kali pion sekaligus mengajak pertukaran dan mengepin. Kuda, gajah ke D7. Gajah kali kuda dipukul oleh pion. Rokade, dan di sini gajah ke E7. F3 dengan mengusir kuda. Kuda ke C5. Tentu di sini kuda sedang berkelana karena dia sudah tidak ada tempat yang mapan untuk arah menyerang. F4. Di sini jika teman-teman dari hitam rokade, tentu di sini masih aman dan cukup sulit. Putih melancarkan serangan butuh pengorbanan. Kalaupun di sini F5, maka di sini kuda ke-4. Masih sulit untuk ditembus serangan. Kalaupun dia mengajak pertukaran, gajah dengan mengupin kuda. Dipukul misalnya, akan dipukul. A1, benteng ke-8. Serangan dari putih belum terjadi apa-apa. Ini langkah lanjutan yang dimainkan sering oleh beberapa grandmaster teman-teman. Kembali ke posisi di saat F4. Langkah partai dari hitam menjawab F6. Langkah yang cukup jelek sebenarnya teman-teman, atau kategori blunder. Langsung datang F5. Seolah-olah pion ini diberikan tentu. Namun di sini berpotensi datang cek yang mengharuskan raja hitam tersudut. Betul-betul dipukul pion E5 oleh hitam, dia tidak membaca langkah putih. Datang menteri cek H5 dan di sini langsung menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Banyak varian langkah di sini, tapi intinya hitam tetap hancur teman-teman. Kalau misalnya G6 akan datang langkah lanjutan seperti ini. B8 untuk mendorong karena dia takut rugi benteng, maka datang G7 cek, yang mana harus bergeser. Kalau bergeser menjadi menteri dan sekaligus mat. Mana matnya? Walaupun dia ditutup bagaimanapun tetap mat. Kembali ke posisi di saat menteri cek, langkah blunder yang dimainkan oleh hitam. Kalau misalnya dengan menjawab F8, raja akan datang cek oleh kuda, dan ini wajib dimakan karena langsung menggarpu menteri. Ketika dipukul, pion di sini memukul gajah sekaligus cek, dan di sini satu pilihan langkah untuk hitam. Apakah ditutup dengan gajah F6 atau raja bergeser ke G8? Dan masalahnya dua-duanya mat. Kalaupun ditutup atau bergeser, tetap akan dicek menteri F7. Dan itu checkmate. Hanya di posisi menteri H5. Dari hitam baru sadar, langsung menyerah. Kita lanjut ke pembukaan gambit berikutnya teman-teman. Di partai yang keempat nih teman-teman, dari pembukaan gambit untuk teman-teman ketahui adalah gambit Vienna. Gambit Vienna ini seperti gambit raja teman-teman, namun dia susulan langkah struktur bangunan hanya dibolak-balik, dan partai ini dimainkan oleh Josh Henry putih dan hitam dipegang oleh Darwin Smith di American Chess pada tahun 1971. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda F6. Di posisi ini putih langsung memberikan pion F4. Susunannya seperti gambit raja, namun di sini terbalik. Yang seharusnya duluan F4 baru kuda F3, tapi gambit Vienna ini adalah kuda yang di C3 terlebih dahulu. Dan seperti biasa ini bisa ditolak, bisa diterima. Langkah partai dari hitam menerima tawaran itu. Datang E5 dengan mengancam kuda, kuda ke G8 lagi. Kuda F3 dan gajah ke E7. Persiapan untuk cek tentunya. Gajah ke C4.
mengabaikan langkah itu, dan di sini hitam cek ke H4. Tentu di sini langkah lanjutan dari partai sesuai dengan teori. Di saat posisi cek seperti ini, kalaupun gambit raja, akan datang G3, dipukul oleh hitam, dan langsung rokade dari putih. Tentu di sini hitam tidak mau menyia-nyiakan pion yang beradu dan diberikan begitu saja. Dipukul lagi cek, dan tidak dipukul dengan raja atau kuda di sini, melainkan raja bergeser ke H1, B5 dengan mengancam gajah, dan di sini langsung dipukul cek F7. Langkah partai raja ke F8. Karena jika di sini dipukul oleh raja gajah tersebut, akan datang kuda mukul gajah sekaligus cek. G8 misalnya, menteri cek H5. Dan ini kalau misalnya raja bergeser, tentu mat. Dan masalahnya kalau ditutup dengan G6 akan dipukul, sekaligus mengancam benteng. Dipukul tidak dipukul tetap bermasalah. Kalau misalnya dia mencoba cek gajah ke B7, maka akan dipukul pion ini. C8 untuk menghindari checkmate. Akan datang F8 benteng, langsung checkmate. Kembali ke posisi. Di saat gajah di sini dibuang, raja ke F8 langkah partai. Dibalas dengan gajah D5 dan raja ke 8 lagi. Kuda di sini kali gajah dan dipukul oleh menteri. Dibalas dengan menteri F3 dengan 2 kali ancaman, yaitu mengancam checkmate sekaligus benteng yang H8. Kuda ke H6 dibalas dengan gajah memukul benteng. Kuda C6 langsung dipukul lagi. Dipukul oleh pion D3 dan dibalas dengan kuda F5. Dilanjutkan dengan kuda G4, benteng F8. Gajah G5 dengan memaksa pertukaran tentunya di sini. Namun di sini dari hitam memilih untuk kuda cek G3. Dan di sini betul-betul dipukul oleh putih, teman-teman. Karena pilihannya jelas sama-sama mengorbankan menteri. Dipukul kuda dan ternyata hitam lari ke H5 menterinya, teman-teman. Jika di sini dipukul menteri oleh hitam, akan datang cek terlebih dahulu. Dan setelah dipukul oleh raja, dipukul oleh kuda. 3 perwira selisihnya. Kembali ke posisi di saat menteri memukul kuda, H5 dibalas oleh hitam. Benteng cek, dan di sini dipukul oleh raja. Cek F1, I8, dan F4 dari hitam menyerah. Karena tidak ada kemungkinan menang, yang ada adalah checkmate ancamannya. Makanya dari hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke gambit berikutnya. Di partai yang kelima nih, teman-teman. Dari pembukaan gambit untuk teman-teman ketahui adalah pembukaan dat gambit atau pembukaan dat yang mengorbankan pion. Di sini putih dipegang oleh Richard Reti dan hitam dimainkan oleh Max Sewu di match championship 1920. Kedua grandmaster ini bertemu di perempat final, teman-teman. Dimulai dari D4, F5. Tentu dari hitam, F5 ini mengajak permainan terbuka dengan dat opening. Nama pembukaan ini, teman-teman, langsung diberikan pion E4 oleh putih. Dan inilah dat gambit. Tentu di sini bisa diterima pion E4 ini atau bisa ditolak. Langkah partai dari hitam menerima tawaran itu dengan memukul pion. Kuda C3 dengan mengancam pion
kuda F6 langsung melindungi pion. Gajah G5, G6. F3 lagi-lagi diberikan, pion diterima dan dipukul oleh kuda. Gajah G7, gajah D3 dan C5. Betul-betul ingin bermain terbuka dari Max-Sewu, teman-teman. D5, menteri ke B6 dengan dua sisi ancaman, yaitu pion B2, sekaligus jika putih rokade harus kehilangan gajah tentunya. Langkah partai dari putih menaikkan menteri ke D2. Diterima pion B2 tersebut. Karena hitungan Max-Sewu juga cukup akurat, teman-teman. Benteng di sini B1. Hitam tidak melarikan menteri, melainkan dia memukul pion yang di D5 dengan mengajak pertukaran kuda. Perhatikan, teman-teman. Jika di sini benteng memukul menteri, maka harus sama-sama kehilangan menteri tentunya. Sementara unggul satu perwira jadinya dari hitam. Jika putih memaksa seperti ini, maka akan datang cek. Manapun raja, tetap di sini unggul satu perwira dari hitam. Kembali ke posisi. Langkah ini, teman-teman, dijawab oleh putih dengan memukul kuda yang di G5. Tentu dengan senang hati Max-Sewu mengambil benteng dengan menteri sekaligus cek. Raja F2, dan di sini langsung diambil lagi benteng yang di H1, sementara serangan dari putih belum terjadi apa-apa atau belum kelihatan seperti apa. Gajah kali pion E7 datang di sini D6 dan dipukul lagi oleh putih. Sederhana langkah gajah ini, teman-teman, tapi yang jelas dia memblok langkah rokade hitam. Kuda C6 mencoba untuk mengembangkan perwiranya, dibalas dengan gajah ke B5. Gajah ke D7 di sini langsung dipukul kuda oleh putih. Ini sudah masuk ke fase serba salah dari hitam, teman-teman. Jika di sini dipukul oleh gajah langkah ini, maka akan datang cek F7, menteri ke E7, dan G8 sekaligus checkmate. Kembali ke posisi. Jika di sini misalnya untuk menghindari ancaman checkmate, kita mencoba cek dengan gajah D4, maka akan datang kuda yang mukul. Dicek lagi, dipukul oleh raja, datang H6 cek. G8, karena kalau dia ke G8 ancaman checkmate, akan datang menteri G7, yang mana tidak bisa dihindari ancaman checkmate. Kalaupun dia memukul gajah, tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul kuda. Langkah partai dari Max-Sewu dipukul oleh pion. Menteri cek G2 yang tidak bisa ditutup tentunya, harus bergeser. Dan masalahnya kemanapun geser memang serba salah. Langkah partai dari hitam menggeser ke D8. Rajanya, jika di sini ke F7, teman-teman, akan datang kuda cek. G8, E7 cek, yang mengharuskan dia bergeser ke F8 lagi. F8 dicek lagi dengan double cek tentunya. G8 menteri C4, dan hanya bisa ditutup dengan gajah sekaligus checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri E2. Langkah partai dari Max-Sewu, raja ke D8, gajah C7 cek, yang di sini hanya satu pilihan, yaitu lari ke C8. Dan masalahnya ternyata juga checkmate, teman-teman. Luar biasa dari langkah Richard Reti yang mempunyai pembukaan reti, teman-teman. Kita lanjut ke pembukaan gambit selanjutnya. Di partai yang ke-6, teman-teman, dari pembukaan gambit untuk teman-teman ketahui adalah
Urskub Gambit yang dimainkan putih oleh Karl Skittler dan hitam dipegang oleh Richard Timan di Berlin pada tahun 1904. Dimulai dari E4, E5, dan gajah C4. Kuda F6 dengan mengancam pion. D4 dan di sini pion kali pion. Kuda F3, kuda kali pion. Sekarang baru dipukul pion ini oleh putih. Kuda F6 dibalas dengan gajah langsung mengepin kuda, gajah ke 7 dan kuda C3. C6 rokade dari putih dibalas dengan D5 dengan mengancam gajah. Diabaikan oleh putih dengan menggeser benteng ke E1. Gajah ke 6. Perhatikan teman-teman, di posisi benteng ke 1 ini sekilas ada langkah gratis gajah terang dari putih, tapi ternyata jika dimakan ancamannya adalah checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng E1, gajah ke 6, dan dilanjutkan menteri ke 4. Kuda D7, kuda D4, kuda F8, kuda F5. Tentu di sini diberikan teman-teman kuda ini. Tidak ada pengawalan atau penjagaan, baik dari menteri ataupun pion tidak ada yang menjaga kuda ke F5 ini. Memang dikorbankan oleh putih. Dibalas dengan dipukul kuda ini oleh hitam untuk membuka lajur sentrum ini, tujuan dari putih. Dan di sini dipukul gajah, kuda yang D6. Gajah di sini kembali lagi, dan di sini dipukul sekaligus mengancam menteri. Menteri memukul gajah dan menteri ke D4. Di posisi ini masih belum berani dari hitam teman-teman mengambil gajah terang dari putih. Dia menaikkan menteri ke F6. Menteri ke 3 lagi-lagi tidak dipukul. Di posisi ini dari hitam rokade. Menteri di sini kali pion. Perhatikan teman-teman, gajah ini dari tadi belum juga berani dipukul dengan segala perhitungan hitam, karena konsekuensinya semua perwira dari putih masuk semua teman. Menteri di sini dibalas dengan cek F4 dan ditutup oleh benteng. Sekarang baru dipukul dengan menteri teman-teman. Menteri cek ke E8 dan raja ke C7. Menteri A5, tentu langkah bolak-balik ini akan terjadi kalau dari hitam tidak mau menggeser. Kalau dia kembali ke B8, tentu dia harus kehilangan benteng. Dan semisal di posisi ini B6, maka akan datang cek lagi C8, benteng sekaligus mengancam menteri. Jika dipukul dengan pion, maka dicek C7 dengan ancaman checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri di sini A5. Langkah partai raja ke D7. Kuda ke 4 dengan mengancam masuk nanti kuda ini teman-teman. Dibalas dengan E8. Kuda C5. Dan di sini menteri ke F4. Dengan maksud mengepin benteng. Kuda kali pion sekaligus ancaman checkmate dan benteng ke C8. Menteri ke A3 tidak berani mendorong pion dari hitam, melainkan menaikkan kuda ke G6. G3 dibalas dengan menteri kali pion F2. Kuda cek D7 dan kuda ke 4.
lagi-lagi di sini ancaman cek sekaligus mengancam menteri. Menteri dari hitam boleh dia lari ke F5 atau memukul pion H2. Langkah partai dari hitam menjawab F5 menteri. Cek D6, E8, dan dibalas dengan kuda C5 dengan mengancam gajah terang dari hitam sekaligus cek nanti dengan benteng. Kuda ke 7 dibalas oleh hitam dan benteng ke 1 dari hitam langsung menyerah. Kalau kita lihat pertahanan dari hitam masih belum bisa ditembus, teman-teman. Namun ternyata dia akan kalah di permainan akhir atau endgame. Kalau di sini langkah terbaik dengan D8 benteng C7, benteng C8 lagi, menteri B7, F8, maka di sini akan datang langkah kemungkinan 2, teman-teman. Apakah di sini langkah terbaik dengan memukul gajah ini kuda, sekaligus akan masuk nanti benteng, atau misalnya di posisi Raja F8 ini benteng ke E5 dengan mengancam terlebih dahulu F6 misalnya, maka dipukul oleh benteng. Dua sisi ancaman yang mengharuskan nanti pada akhirnya dari hitam kalah satu perwira. Makanya di posisi benteng E1 dari hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir ya teman-teman, dari pembukaan gambit adalah elephant gambit atau gambit gajah, teman-teman. Perlu saya sampaikan ke teman-teman yang suka dengan permainan gambit, tentu harus dikuasai terlebih dahulu langkah lanjutan dari pembuangan atau pengorbanan pion tersebut. Jangan sampai langkah kedua atau ketiga dari pengorbanan pion itu, teman-teman masih mencari langkah terbaik, yaitu tidak sesuai dengan teori. Saran dari saya, kuasai dulu langkah lanjutan dari gambit, baru mainkanlah gambit. Apakah itu gambit menteri, gambit raja, atau gambit-gambit yang lain. Baik, kita lanjut ke partai ini, teman-teman. Putih dipegang oleh Harlow Bassi dan hitam dipegang oleh Eugene di Midsummer Championship New York 1907. Dimulai dari E4, D5, kuda F3, D5. Perhatikan teman-teman, pengorbanan dari hitam bukan pion D5, melainkan pion yang di E5, teman-teman, gambitnya ini. Akhirnya dipukul, diterima artinya, teman-teman, dari elephant gambit ini. Dan sebenarnya di posisi ini langkah umum yang teman-teman mainkan adalah dengan langsung mengancam E7 menteri, D4 misalnya, F6, dan ketika dia D3, di sini bisa pion kali pion atau dipukul oleh menteri cek. Artinya secara tidak langsung pion itu kembali, teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion ini diambil langkah partai dari langkah lanjutan gambit elephant ini, gajah ke D6. Yang mana pion yang di D5 ini tetap diberikan kepada putih, teman-teman. D4 dibalas dan pion kali pion sekarang. Kuda C4 dan kuda F6 dibalas dengan gajah G5. Dilanjutkan dengan rokade oleh hitam. Kuda C3, benteng G8, dan di sini kuda D5. Dengan mengancam 2 kali kuda F6, gajah G7, karena takut struktur bangunan pion rusak di sini. Dipukul langsung cek, dipukul oleh menteri C3, dibalas dengan H6. Gajah K4, menteri K6 dengan mengancam kuda dan kuda K5. Dibalas dengan kuda D5. Gajah C4 dengan mengepin kuda C6. Dibalas dengan menteri B3, 2 kali di sini ancaman atas kuda di sini, teman-teman.
Langkah partai dari hitam tidak dengan melindungi kuda yang diancam atau dipimpin oleh gajah, melainkan dia memukul kuda E5. Gajah kali kuda sekaligus mengancam menteri, dan di sini kuda D3 cek untuk meloloskan kemungkinan ancaman dari pion. D2 raja, menteri F5 sekaligus melindungi F7 tentunya. Benteng ke F1, C6 dibalas dengan gajah C4. Menteri cek F4, yang tentu di sini mendapatkan gajah gelap dari putih. Raja C2. Namun di sini ternyata teman-teman, dari hitam mengabaikan gajah tersebut karena ada ancaman cek tentunya. F7 sekaligus harus kehilangan benteng dari hitam. Hitam menjawab dengan B5. Gajah ke D5 dengan memberikan kepada pion diterima. Dipukul sekaligus dua sisi mengancam benteng di sini. Gajah ke-6 dan dibalas dengan gajah ke-3 hanya untuk menghindari kemungkinan kehilangan satu perwira sia-sia dari putih, makanya mengorbankan gajah terangnya teman-teman. Menteri G4 dibalas dengan F3 setelah diancam dan mengajak pertukaran. Dari hitam menerima tawaran itu, dipukul oleh pion. Tentu di sini kuda nganggur teman-teman, karena tidak ada penjagaan. Masalahnya jika kuda ini dipukul terlebih dahulu oleh menteri atau raja, maka di sini harus kehilangan salah satu benteng sekaligus promosi. Kalaupun di sini mengancam, maka tetap di sini promosi. Dipukul menteri sekalipun hilang. Bukan hanya kalah satu perwira, tapi dua benteng penuh jika posisi itu dilakukan oleh putih. Kembali ke posisi di saat pion kali pion di sini. Langkah partai benteng kali pion sekaligus mengancam kuda teman-teman. Gajah ke F5 sengaja membiarkan lagi-lagi kuda tersebut. Raja di sini ke B3 dibalas dengan A6. Menteri B7 yang mana memancing agar diancam oleh benteng di B8 dan akan dihabisi oleh gajah tentunya. Benteng di sini ke D8. F1 dengan mengancam gajah terang dari hitam. Benteng ke I2 mengabaikan langkah itu dari hitam teman-teman. Menteri di sini ternyata masih memukul pion. Dia belum sadar langkah tajam yang sangat mematikan dari hitam ini akan dilakukan. Walaupun dia sadar masalahnya tidak ada tempat berlindung, makanya dibiarkan. Menteri di sini G6 dan dibalas dengan menteri ke A5. Masih belum cek. Namun dia mengancam benteng yang di D8. Benteng ke C8 dan dibalas dengan benteng kali gajah. Setelah bergeser posisi benteng ini langsung dipukul cek B2 teman-teman. A3 dan dibalas dengan langkah benteng memukul C3 cek, yang mana hanya satu pilihan, yaitu apakah menteri yang mukul atau raja bergeser. Di posisi ini dari putih menyerah teman. Kok menyerah? Mungkin itu karena pilihan langkah tersebut dua-duanya checkmate. Jika di sini menteri yang memukul benteng, akan datang A6 cek. Hanya satu pilihan, ditutup dengan menteri, dan setelah ditutup checkmate. Kemungkinan yang kedua, ketika dia bergeser ke A4, C6 cek. Boleh ditutup dengan menteri, dan itu pun juga checkmate. Luar biasa langkah dari hitam dengan pembukaan elephant gambit ini teman-teman. Itulah sementara pembukaan gambit teman-teman. Jika ada pembukaan gambit yang tidak saya sebutkan atau tidak saya praktikkan dalam permainan ini, silahkan komentar di kolom komentar. Atau
ada salah satu gambit yang menjadi kesukaan dari teman-teman dalam bermain catur gambit, silakan komentar dari teman-teman untuk dibuatkan konten selanjutnya pembukaan gambit yang menjadi idola dari teman-teman. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.